Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Jadi, kita dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan ide bisnis kita, yaitu TVM atau Trash Vending Machine, dengan nama produknya adalah Trade-in. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang our mission atau misi kami dalam membuat produk kami ini. Our mission, produk kami ini bernama Trade-in. Dengan Trade-in adalah sebuah reverse vending machine yang dirancang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akibat sampah plastik. Trade-in hadir sebagai jawaban untuk menangani masalah sampah plastik dengan sistem yang sudah terkonfigurasi IoT, memungkinkan bagi user untuk memonitornya dimanapun dan kapan. Di sini saya akan mempresentasikan company management. Trade-in adalah sebuah ide yang muncul di Bandung tahun 2022 dengan kesadaran akan permasalahan limbah sampah plastik. Nah, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah dan laut. Sifat sampah plastik ini tidak mudah terurai. Semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan. Selanjutnya ada our product. Nah, sebuah alat reverse vending machine Trade-in yang terkonfigurasi sistem IoT dan dapat diinstal ke dalam smartphone. Ini untuk mempermudah pengguna dan untuk mempermudah memonitor grafik pemasukan dan pengolahan limbah sampah plastik. Bisa juga mendapat imbalan hadiah dari partisipasinya yang membuang sampah plastik melalui alat ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai our competitive advantage. Competitive advantage itu biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu keunggulan kompetitif, yang diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Di Indonesia saat ini belum banyak perusahaan yang beroperasi untuk membuat alat reverse vending machine yang kita ajukan, sehingga peluang yang diberikan akan sangat besar. Faktanya itu bahwa Indonesia adalah negara penghasil sampah terbanyak kedua di dunia, menjadikan alat ini akan sangat berguna untuk membantu mengatasi permasalahan limbah sampah plastik dan sampah yang lainnya dengan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya pada bagian manajemen tim, untuk CEO diisi oleh Firman. CEO memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja divisi yang ada di perusahaan untuk memastikan jika semuanya sudah sejalan dengan visi dan tujuan perusahaan. Kemudian di sini ada Arsyad selaku Chief Technology Officer. Ia bertanggung jawab atas kebutuhan dan pengembangan teknologi yang kemudian memberikan laporan langsung kepada CEO. Kemudian selanjutnya ada Farhan sebagai COO atau Chief Operating Officer. Ia berurusan dalam menjaga segala macam urusan pada operasional internal perusahaan, seperti operasional kantor, karyawan hingga bisnis. Kemudian ada Davina sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Ia bertanggung jawab atas aspek pemasaran, meliputi riset pasar dan strategi pemasaran untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Kemudian ada Akil sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Ia bertanggung jawab terhadap segala laporan, penggalangan dana, dan penganggaran. Yang juga mengatur urusan penggajian karyawan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada Arik sebagai WP penjualan atau Wakil Presiden Penjualan. Ia berurusan dalam membantu perusahaan menghasilkan keuntungan, yang mana lingkup kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan. Kemudian selanjutnya di sini pada bagian manajer diisi oleh Rian, Asmi, atau saya, Bima, dan Amar. Untuk bagian manajer bertanggung jawab terhadap kinerja dalam perusahaan dan yang paling utama adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan operasional. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Apa sih marketing plan itu? Marketing plan adalah panduan menyeluruh yang menggambarkan upaya pemasaran dari suatu perusahaan. Nah, marketing plan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada segmenting atau segmentasi. Lalu segmenting ini adalah proses memisahkan pasar berdasarkan kebutuhan dan juga karakteristiknya, yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan jenis marketing yang sesuai untuk mencapai target dari penjualan perusahaan tersebut. Nah, segmenting ini dikelompokkan menjadi
4 kelompok, ada geographical segmentation, lalu demographic segmentation, lalu yang ketiga ada psychographic segmentation, lalu yang keempat ada behavioral segment. Yang pertama, geographical segmentation atau segmentasi geografis, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan dengan lokasi geografisnya. Nah, di sini itu ada berdasarkan negara, kota, serta kepadatan dari penduduknya. Lalu yang kedua, demographic segmentation atau segmentasi demografis adalah pengelompokan pasar sesuai dengan kondisi demografisnya. Di sini itu ada nationality atau kebangsaan dan occupation atau pekerjaan dari target pasarnya tersebut. Lalu yang ketiga ada psychographic segmentation atau segmentasi psikografis adalah pengelompokan pasar sesuai dengan kelompok dengan gaya hidup tertentu. Nah, di sini itu dikelompokkan berdasarkan social class atau kelas sosialnya. Lalu yang keempat, behavioral segmentation atau segmentasi perilaku adalah pengelompokan pasar sesuai dengan tingkah laku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk. Nah, di sini itu dikelompokkan berdasarkan towards produk atau terhadap produknya bagaimana, lalu user bagaimana penggunanya, lalu benefit apa manfaatnya, serta loyalty atau loyalitasnya. Nah, setelah kita melakukan segmenting, kita melakukan targeting. Nah, kita setelah melakukan segmentasi dan mengelompokkan segmentasi pasar tersebut, perusahaan kemudian harus melakukan targeting atau menentukan target dari segmen pasar. Nah, targeting itu yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas ini kita ambil dari penjualan sampah dan penjualan TVM atau produk kita. Nah, lalu ada lokasi. Lokasinya itu akan kita lokasikan di beberapa kota besar, lalu kampus, dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga itu demografi. Demografinya itu kita menentukannya itu masyarakat yang rentang usianya di antara 18 sampai 30 tahun. Lalu karakter psikologisnya itu yang biasa menggunakan smartphone karena produk kita ini terhubung dengan smartphone dan berbasis iPhone. Lalu yang ketiga itu ada marketing plan-nya itu position. Setelah melakukan dan menentukan target dari segmen pasar, perusahaan kemudian bisa mulai berinteraksi dengan konsumen dengan cara positioning ke dalam segmen pasar tersebut. Nah, pertama itu ada benefit, yaitu user menerima reward berupa poin yang dapat dikonversikan menjadi uang dalam bentuk cashless. Nah, nanti si usernya itu akan menerima reward yang berupa poin yang bisa dikonversikan menjadi nilai mata uang atau nantinya itu akan masuk ke aplikasi yang ada yang terhubung dengan produk tersebut. Nah, lalu user kategori atau penggunanya itu berkategori remaja hingga dewasa yang tadinya itu rentang usianya itu antara 18 sampai 30 tahun. Lalu spesifik produknya itu akan melakukan pemilahan sampah dan memberikan reward berdasarkan kuantitas sampah yang diinput. Jadi berapa banyak sampah yang diinput akan menghasilkan rewardnya itu sesuai dengan kuantitas sampah yang kita masukkan tadi. Lalu yang keempat, diferensiasi produk, yaitu menggunakan IoT agar memudahkan user melakukan monitoring point, TVM, dan database akun. Nah, TVM ini adalah produk kelas menengah yang bisa digunakan oleh remaja hingga dewasa. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian marketing mix. Untuk poin pertama yaitu produk atau si produk yang akan kami jual. Produk yang akan kami jual itu trade-in, dan ini dirancang menggunakan sistem Internet of Things yang bisa dikoneksikan dengan smartphone sehingga memudahkan user atau para pengguna untuk memonitornya dimanapun dan kapanpun. Untuk poin kedua yaitu price atau harga si produk. Harga trade-in ini kami bandrol dengan harga 17 juta rupiah dengan bahan yang aman dan ramah lingkungan, dapat menjadikan lingkungan bersih dan dapat mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Poin ketiga yaitu placement atau penempatan produk. Sebagai gudang bahan baku sekaligus tempat produksi, berlokasi di Jalan Sukabiru, Teladan Palace, nomor 215, Bandung, Jawa Barat, dan kami memasarkan produk ini di e-commerce dan menempatkan beberapa sampel di taman dan mall sebagai acuan para pelanggan.
Untuk poin keempat yaitu promotion atau cara kami mempromosikan atau mengiklankan produk ini agar produk ini dapat dikenal dan dilirik oleh banyak orang. Produk ini akan dipromosikan di media digital. Kami juga mengiklankan produk ini di beberapa billboard pada daerah tertentu. Dan kami juga mengikuti berbagai acara seperti event pekan teknologi dan membuka stand di mall dengan tujuan untuk mempromosikan si produk agar dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength dari produk kami yaitu terobosan baru di negara Indonesia, membantu pemerintah dalam penataan sampah, mendukung program Smart City, dan poin tukar sampah dapat dikonversi menjadi nilai uang. Lalu ada weakness dari program kami. Yang pertama adalah membutuhkan harga yang tinggi, memerlukan sosialisasi lebih rinci untuk mengelompokkan sampah, malfungsi program, biaya reparasi yang relatif tinggi, dan made by order. Lalu opportunities dari trash vending machine, yang pertama adalah belum banyak perusahaan yang menciptakan dan mengembangkan trash vending machine. Lalu hal baru dalam lingkup masyarakat Indonesia, dan yang terakhir yang menjadi opportunity dari trash vending machine adalah tingginya angka pembuangan sampah, yang mana trash vending machine ini dapat membantu menjadi solusi untuk tingginya angka pembuangan sampah. Lalu ada treat dari yang akan menjadi treat dari trash vending machine, yang akan menjadi treat dari produk kami adalah kompetitor yang sudah mengembangkan trash vending machine. Lalu masih minimnya konsumen dan human error. Operation plan dari produk TVM kita dimulai dengan studi literatur, lalu dilanjut dengan merancang diagram blok sistemnya, lalu dilanjut dengan merancang perangkat keras setiap blok rangkaiannya, lalu kita rakit setiap blok rangkaiannya itu, lalu kita merancang perangkat lunak setiap blok rangkaiannya. Di sini kita akan melakukan pengecekan yang pertama, yaitu apakah setiap blok rangkaiannya itu dapat bekerja sesuai dengan rancangan atau tidak. Apabila tidak, kita akan melakukan perbaikan. Apabila iya, maka kita akan dilanjut dengan merakit seluruh perangkat keras dan plakat lunaknya. Lalu kita uji coba keseluruhan sistemnya, lalu kita lakukan pengecekan kembali, yaitu apakah seluruh sistemnya itu dapat bekerja sesuai dengan rancangannya atau tidak. Apabila tidak, kita akan melakukan perbaikan. Apabila seluruh sistemnya itu dapat bekerja sesuai dengan rancangannya, kita akan dilanjut dengan produksi massal dari TVM-nya itu sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk financial plan pada kelompok kami. Nah, di sini untuk yang pertama itu untuk material, di mana variable cost-nya itu terbagi menjadi dua, itu untuk kebutuhan internal komponen dan juga eksternal komponen. Nah, di mana untuk materialnya membutuhkan biaya 14.075.000. Nah, 14.075.000 ini merupakan biaya atau modal bahan baku yang dibutuhkan per satu produksi produknya gitu. Nah, kita lanjut ke general expenses untuk 1 bulan atau pengeluaran tetap selama 1 bulan, di mana kita menggaji 10 pegawai dengan total 40 juta dan juga sewa tempatnya per 1 bulan itu 10 juta. Nah, selanjutnya untuk alat dan perlengkapan itu seperti transportasi, mechanical tools, tools designing, dan juga sistem instrumen. Jika ditotalkan untuk alat dan perlengkapan itu membutuhkan biaya 40 juta. Lalu kita lanjut ke sales and marketing expenses, itu yang dibutuhkan adalah internet connection dan juga social media marketing, di mana keduanya membutuhkan biaya 1.500.000. Dan ya, ada R&D untuk studi banding dan juga simulasi pengujian alat itu membutuhkan biaya 2.200.000. Nah, jadi untuk budgetingnya itu working capitalnya 150 juta dan total general expensesnya yang dihasilkan adalah 110 juta. Jadi untuk total budgetingnya sekitar 260 juta rupiah. Nah, di sini ada BAP kalkulatornya, di mana cost of goods sold-nya tadi kan 14.075.000. Lalu untuk product selling price-nya kita jual di harga 17 juta rupiah, sehingga untuk BAP per unit per produknya itu 15,29 dan profit per produknya itu akan mendapatkan biaya 2.925.000. Nah, dibutuhkan sebanyak 15 produk terjual untuk mencapai BAP ini. Jadi tidak langsung didapat gitu BAP-nya dengan menjual satu produk. Nah,
Lalu ada projection sales, di mana projection sales-nya terbagi menjadi 4 termin. Untuk termin pertama pada tahun pertama dan seterusnya. Nah, di tahun pertama itu biayanya 4.250.000, tahun kedua 4.500.000, di tahun ketiga 4.750.000, dan di tahun terakhir atau tahun keempat itu 5 juta. Nah, jadi untuk total sale-nya itu menjadi 18.500.000, sehingga untuk profitnya nanti yang didapat itu adalah 95.460.000. Nah, di sini juga kita ada share profit antara owner dan juga investor. Nah, ownernya itu akan mendapat bagian 80% dan investornya akan mendapat 20%. Jadi untuk pembagiannya, owner mendapatkan 76.368.000 dan investor mendapatkan 19.092.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Jadi di bisnis model kanvas ini atau BMC terdapat beberapa bagian, yaitu customer segments, customer relationships, channels, value propositions, key activities, key research, key partners, revenue streams, dan terakhir adalah cost structure. Jadi pada customer segments kami mencantumkan masyarakat umum dengan rentang usia lebih dari 25 tahun. Kemudian owner perusahaan peduli lingkungan, lembaga pemerintahan kota atau daerah metropolis, daerah perkotaan metropolis, dan terakhir adalah pegiat atau aktivis lingkungan. Selanjutnya pada customer relationships, bahwa setiap 100 poin mendapatkan double reward, setiap pembelian 2 unit juga mendapatkan cashback 25%, dan reward yang diterima berupa cashless secara langsung. Kemudian ada channels. Channels yang kami gunakan adalah Facebook Marketplace, kemudian juga e-commerce. Untuk iklan kami menggunakan jasa Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian kami juga menggunakan brosur dan billboard. Pada value proposition, yang kami tawarkan adalah memperbaiki kebiasaan membuang sampah sembarangan, menjadi salah satu solusi permasalahan limbah plastik, meminimalisir tertumpuknya sampah yang dapat menimbulkan zat berbahaya, memiliki nilai estetik dan futuristik, didesain ramah lingkungan, komponen dapat didaur ulang, dan terakhir produk kami adalah hemat energi. Selanjutnya pada key activities, kami juga bekerja sama dengan investor dan sponsor. Kami juga melakukan strategi marketing yang kreatif. Kemudian produksi produk adalah dengan kualitas terbaik. Kami juga melakukan perawatan produk, kemudian juga melakukan evaluasi produk, serta memanajemen keuangan, dan terakhir kami juga mengembangkan karyawan. Kemudian pada key resource, yang kami butuhkan diantaranya adalah modal, pabrik, sumber suku cadang, tenaga kerja, tim marketing, IT konsultan, offline atau online store, dan terakhir adalah pengiriman ekspedisi. Selanjutnya, pada revenue streams kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu transaction revenues dan recurring revenues. Pada transaction revenues, kami mendapatkan pendapatan melalui penjualan TVM via online sales dan marketplace dan via retail store. Kemudian pada recurring revenues, kami mendapatkan pendapatan dari maintain service TVM atau perawatan produk. Dan terakhir pada cost structure, terdiri atas transportasi, bahan suku cadang, marketing, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan asuransi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya.